Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Isi Quran. Video ini adalah episode ke-6 tentang mengetahui isi Al-Quran. Semoga bermanfaat. Amin. Surat Al-Baqarah ayat 191-200. Bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Namun, jika mereka berhenti memusuhimu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama ketaatan hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti melakukan fitnah, tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berinfaklah di jalan Allah. Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat, dan jangan mencukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bercukur, dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji tamatu, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji, dan 7 hari setelah kamu kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha keras hukumannya. Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafa, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu pada musim haji. Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Berzikirlah kepadanya, karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu, meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian, bertolaklah kamu dari tempat orang-orang bertolak Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik rangkaian ibadah haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Sedangkan di akhirat, dia tidak memperoleh bagian apapun. Surat Al-Baqarah ayat 201-210. Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha cepat perhitungannya. Berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, tidak ada dosa baginya.
Siapa yang mengakhirkannya tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Nabi Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Padahal, dia adalah penentang yang paling keras. Apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa lebih banyak lagi. Maka, cukuplah balasan baginya neraka jahanam. Sungguh, neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kedamaian secara menyeluruh, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Maka, jika kamu menyimpang dari jalan Allah setelah bukti-bukti kebenaran yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat, kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 211 sampai 220. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata kebenaran yang telah kami anugerahkan kepada mereka? Siapa yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran setelah nikmat itu datang kepadanya? Sesungguhnya Allah Maha keras hukumannya. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kufur, dan mereka terus menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Manusia itu dahulunya umat yang satu dalam ketauhidan. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Namun,
menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Fitnah pemusyrikan dan penindasan lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.